juga kepada rekan-rekan sejawat saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Baiklah, budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satunya, yaitu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, seperti yang dikatakan di sini, budaya positif. Kira-kira apa saja yang termasuk budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ya, mungkin ada yang lain? Salam pagi. Salam pagi. Mandiri. Beriman kepada suami masa dan bertawakal. Baik, berarti itu termasuk sikap budaya positif ya Bapak Ibu? Ya, betul. Nah, di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, di sini yang keduanya yaitu nilai-nilai kebajikan. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu mandiri. Baiklah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti yang kita tahu, teori kontrol itu bahwa kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Itu salah ya Bapak Ibu, karena yang dapat mengontrol diri kita yaitu diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain yang mengontrol diri kita. Dan yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baik, selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang keempat yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Baik,
Di sini selanjutnya yaitu disiplin positif. Ada yang tahu disiplin itu apa, Bapak Ibu? Menaati peraturan. Menaati peraturan. Yang lain? Baik, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab tentang apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Yang kita ketahui, disiplin yang telah kita lakukan sebelumnya yaitu bahwa seseorang yang tidak disiplin pasti akan mendapatkan hukuman gitu ya Bapak Ibu. Teori itu teori yang tidak dibenarkan karena disiplin positif yaitu yang diyakini nilai-nilai yang diyakini. Nah, dari disiplin terciptalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan akan bertahan hidup. Contohnya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima dan diperdulikan. Yang ketiga, penguasaan yang meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan, meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Murid bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika melakukan hal tersebut? Itu merupakan motivasi internal ya. Nah, selanjutnya yaitu motivasi berupa dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ada 2 motivasi pada diri manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindari dari hukuman, atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Berarti motivasi eksternal itu motivasi dari luar ya Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua yaitu motivasi internal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya atau menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri.
Motivasi internal itu motivasi dari dalam diri manusia. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang termasuk dari hukuman yaitu yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua yaitu konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana, mengapa, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang perlu diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, baik, posisi pertama yaitu posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara yang dia miliki. Dan posisi yang kedua yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa dirinya tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Dan ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Baik, posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi,
kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang dapat diajukan yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperlakukan kesalahan yang ada. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat suatu kondisi di video ini yang mengajarkan kita bagaimana yang dikatakan dengan posisi manajer, posisi pembuat rasa bersalah, dan posisi penghukum. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya?
tugas. Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, terus tempat kerjaan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan video ini, maka posisi yang sangat dianjurkan yaitu posisi sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya materi kita yaitu tentang keyakinan kelas. Pertanyaan pengantinnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada ilustri pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya yaitu ya keselamatan ya Ibu. Yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya Bu, ya kesehatan atau keselamatan ya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suatu negara, suku, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan yang mulia. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, saya sendiri telah menerapkan keyakinan kelas di kelas saya. Jadi pada saat pembuatan keyakinan kelas, saya melibatkan seluruh siswa untuk berpartisipasi menyampaikan idenya yang akan kita tuangkan menjadi keyakinan kelas. Jadi setiap ide-ide dari anak-anak ini kita satukan, kita seleksi bersama-sama mana yang bisa dimasukkan kepada keyakinan kelas ataupun yang peraturan. Setelah terbentuknya keyakinan kelas, maka anak-anak lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab jika mereka berbuat salah. Materi selanjutnya yaitu apa itu restitusi. Restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Baik Bapak Ibu, di sini ada contoh-contoh yang termasuk hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Jika termasuk hukuman, itu berarti identitas gagal, sedangkan yang termasuk konsekuensi atau restitusi yaitu identitas sukses. Yang termasuk hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang termasuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, identitas gagal dan hukuman yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan identitas sukses dari konsekuensi adalah tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan identitas sukses dari restitusi yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya identitas gagal dari hukuman yaitu korban mendapat keadilan. Sedangkan identitas sukses dari konsekuensi yaitu korban bisa diabaikan, sedangkan restitusinya yaitu korban mendapat ganti. Identitas gagal dari hukuman yaitu murid atau anak akan tersakiti. Identitas suksesnya yaitu murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusinya yaitu murid atau anak mendapatkan penguatan. Identitas gagal dan hukuman selanjutnya yaitu perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan identitas sukses dari konsekuensi adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusinya yaitu masalah terpecahkan. Identitas gagal dari hukuman yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Identitas sukses dari konsekuensi yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, selanjutnya identitas gagal dari hukuman yaitu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan identitas sukses konsekuensinya yaitu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya yaitu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Identitas gagal dan hukuman yaitu peraturannya adalah titik-titik dan kamu harus titik-titik. Sedangkan identitas sukses yaitu apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Sedangkan restitusi yaitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan identitas gagal yang terakhir yaitu murid atau anak membenci peraturan. Identitas suksesnya dari konsekuensi yaitu murid atau anak menghormati peraturan. Restitusinya yaitu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, identitas gagal dari hukuman yaitu bersifat negatif, sedangkan identitas sukses dari konsekuensi bersifat netral, sedangkan identitas sukses dari restitusi bersifat positif. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh,
restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki alasan. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Nah, segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Baik. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan yang terakhir, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Itu beberapa contoh kalimat yang dapat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Dan sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu guru. Namun, bila dikatakan dengan nada-nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Seek
the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau motivasi dari dalam diri kita. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dihubungkan dengan keyakinan anak, dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baiklah, di sini saya ada contoh video. Ini merupakan salah satu penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan di kelas saya. Nah, Bapak Ibu, ini kasusnya. Ada dua kasus di sini ya Bapak Ibu. Yang kasus kedua yaitu Rizky terlambat masuk ke kelas.
Baiklah Bapak Ibu, itu merupakan contoh 2 kasus yang terjadi di kelas saya, dan saya telah menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika anak membuat suatu masalah, jadi yang pertama yang saya lakukan yaitu saya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, saya menanyakan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan mereka, keyakinan yang telah mereka sepakati bersama. Baik, jadi sekarang ketika anak-anak di kelas saya membuat kesalahan, bahkan mereka bahwa teman mereka sendiri mengatakan, kamu nggak ingat keyakinan kelas kita. Nah, itu merupakan salah satu penerapan budaya positif yang telah ada pada diri anak tersebut. Baiklah Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi ketika kita menghadapi masalah yang ada di kelas kita. Jangan kita langsung mendikte anak itu atau menghukum anak itu. Kita harus cari tahu apa penyebabnya mereka melakukan kesalahan. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya merupakan rekan sejawat dari Kuliah Padma SPDI dari SD Negeri 1 Makassar. Nah, di sini saya sebagai rekannya kuliah ingin memberikan balik mengenai konsep inti budaya positif. Nah, kemarin kuliah sudah mengajak saya rekan-rekan untuk menyampaikan
keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, peraturan sekolah, sama juga dengan tata tertib. Cuman kalau tata tertib, peraturan, ada kata-kata negatifnya. Misalnya dilarang membuang sampah, gitu kan? Ada kata tidak bolehnya, itu kata-kata negatif. Kalau keyakinan itu harus bersifat positif. Paham? Contohnya, apa contohnya misalnya? Dilarang menyontek. Itu dilarang menyontek itu keyakinan kelas atau peraturan? Peraturan. Kenapa peraturan? Karena ada kata-kata tidak boleh. Harusnya kalau tidak boleh menyontek itu sama dengan apa itu kira-kira? Nilai-nilai kebajikannya apa itu? Tidak boleh menyontek berarti jujur, ya kan? Lain lagi, misalnya tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan, karena ada kata-kata tidak boleh, ada kata-kata negatifnya. Jadi keyakinannya apa nih? Tidak boleh datang terlambat. Apa itu keyakinannya? Apa ada yang tahu? Disiplin. Benar nggak? Benar kan? Tidak boleh datang terlambat. Disiplin. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai yang harus kita yakini bersama. Kita harus bertanggung jawab atas keyakinan yang telah kita buat. Paham? Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita tuangkan dalam kesepakatan kelas. Jadi, masing-masing anak ibu membuat keyakinan kelasnya di kertas keynote ini. Kertas ini ibu bagikan satu orang satu. Anak-anak ibu tulis, terus kita tempelkan ke depan. Nanti ketika kita udah menempelkan ke depan semua, kita seleksi bersama mana yang cocok. Nanti mana tahu ada yang buat tidak boleh membuang sampah, itu kan berarti peraturan, berarti itu nggak cocok, kita buang, kita ganti yang lain, kita lihat. Mana tahu lagi nanti ada yang misalnya Rizky buat disiplin, nanti siapa namanya Asraf buat disiplin juga, berarti kan cuma satu yang kita pakai kan. Nanti yang satunya kita simpan, satu aja kita pakai. Paham? Belas ini dibagikan ya satu-satu. Kayak mana?
Bisa? Tidak boleh menyontek? Bukan keyakinan ini ya. Ini nanti jatuhnya ke peraturan. Berarti kita simpan. Saling menghargai. Bisa? Bisa. Saling menghargailah ini yang paling penting. Kita saling menghargai antara teman dan antara saling menghargai ke guru. Baik itu wali kelas kita, baik itu guru mata pelajaran. Pokoknya siapapun yang berdiri di depan kalian sini harus dihargai. Nah, selanjutnya menghormati sesama teman. Bisa? Bisa. Menghormati guru. Bisa? Bisa. Menghargai guru. Bisa juga ya? Ini udah sama saling menghargai ya? Berarti ini kita simpan aja ya? Nah, harus disiplin. Bisa ya?
kita